Halo guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan mempresentasikan dan menyampaikan materi mengenai analisis persaingan e-commerce di Indonesia. Sama dengan video-video sebelumnya, kali ini aku akan mempresentasikan materi ini dengan tujuan kelengkapan dari mata kuliah yang lagi aku jalani, yaitu mata kuliah manajemen strategi. Nah ini video terakhir nih, dimana dosen pembimbingku itu yaitu dosen Bapak Haris yang paling ganteng, the best, dan nomor 1. Oke, mudah-mudahan dapat LA. Oke, mari kita bahas mengenai analisis persaingan e-commerce di Indonesia. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini ya. Nanti hasil video dan PPT-nya akan aku share di kolom link bagi yang membutuhkan. Oke, stay tune ya. Kita mulai sekarang. Kita mulai ke pengantar dulu nih. Jadi industri e-commerce di Indonesia itu merupakan industri yang besar. Pada saat ini market dari industri e-commerce itu sangat besar, di mana setiap harinya itu ada sekian banyak transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan berbagai macam e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan masih banyak lagi. Tapi di satu sisi banyak perusahaan yang berpikir hal yang sama, sehingga persaingan di dunia e-commerce ini menjadi hal yang sangat berat. Sudah ada banyak e-commerce yang tidak berhasil bersaing, bahkan jatuh bangkrut, walaupun masih banyak e-commerce lainnya yang berjalan dengan baik, yang berasal dari Indonesia maupun negara lain untuk mendapatkan market di Indonesia. Nah, persaingan dari perusahaan-perusahaan e-commerce ini sangat berat nih di Indonesia. Nah, di mana salah satu cara utama bagi perusahaan-perusahaan ini untuk bersaing itu dengan memberikan promosi yang sangat besar atau pengurangan harga dari produk-produk yang dia punya. Hal ini mungkin dapat meningkatkan daya saing perusahaan dalam waktu singkat, tetapi tidak sehat untuk bisnis tersebut. Oleh karena itu, ada baiknya bisnis-bisnis e-commerce memikirkan cara lain untuk bisa bersaing. Inilah yang bisa menjadi kunci bila e-commerce ingin bertahan dalam persaingan. Nah, sekarang kita bahas dulu beberapa analisis persaingan yang sudah aku himpun dari beberapa sumber. Nah, untuk pertama itu kita menganalisis dulu nih jumlah pengunjung situs bulanan dari 5 e-commerce terbesar di Indonesia, yaitu ada Shopee, Tokopedia, dan Lazada, Bukalapak. Nah, untuk tren kunjungan ke situs e-commerce di Indonesia sendiri itu mengalami penurunan pada awal tahun 2023, di mana 5 e-commerce terbesar yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Menurut data SimilarWeb, itu sepanjang Februari 2023, situs Shopee hanya mendapat 143,6 juta kunjungan. Angka tersebut turun sebesar 16% dibandingkan bulan sebelumnya, bahkan berkurang 25% dari pencapaian akhir tahun lalu, yaitu Desember 2022. Sama halnya dengan Shopee, Tokopedia juga mengalami penurunan dan Blibli juga mengalami penurunan berturut-turut dari Januari sampai Februari. Sementara kunjungan ke situs Lazada dan Bukalapak sempat naik pada awal tahun ini, tapi merosot lagi pada Februari 2023, seperti terlihat pada grafik. Nah, sedangkan menurut Bank Indonesia sendiri sepanjang tahun 2022, nilai transaksi e-commerce nasional di Indonesia itu mencapai 476,3 triliun, lebih rendah dari target awal Bank Indonesia sebesar 489 triliun. Dan menurut Gubernur BI Doni P. Juwono itu memperkirakan nilai transaksi itu turun dari target karena adanya pelonggaran pembatasan aktivitas terkait COVID-19, yang kemudian itu mendorong masyarakat untuk berbelanja di toko konvensional atau toko offline. Nah, untuk grafik nomor 2 itu adalah perbandingan pelanggan dari 5 e-commerce di Indonesia. Nah, data ini aku ambil dari katadata.id, di mana menurut survei APJII, Shopee itu merupakan toko online dengan pelanggan terbanyak di dalam negeri pada awal tahun 2023. Dari 8.510 orang yang disurvei, itu mayoritas sebesar 50,64% sering menggunakan layanan Shopee. Kemudian sebesar 32,72% itu menggunakan Lazada, 12,8% menggunakan Tokopedia,
2,29% menggunakan TikTok dan 2,84% menggunakan Bukalapak. Pelanggan layanan toko online lain seperti Blibli, JD.ID, Facebook Marketplace, Klik Indomaret dan lain-lainnya sangat sedikit dengan promosi kurang dari 1%. Sementara ada pula 48,73% responden yang tidak tahu atau tidak pernah mengakses layanan toko-toko online tersebut. Nah, survei ini dilakukan terhadap 8.510 koresponden yang tersebar di 38 provinsi Indonesia dari Aceh sampai Papua. Survei ini dilakukan pada tanggal 10 sampai 20 Januari 2023 dengan teknik multi-stage random sampling dan wawancara menggunakan kuesioner, di mana responden bisa memilih lebih dari satu jawaban. Datanya memiliki margin error 1,14% dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, untuk analisis data yang ketiga itu dari proporsi jumlah transaksi e-commerce berdasarkan kelompok usia. Nah, seperti terlihat dari grafik, itu jumlah transaksi e-commerce itu dilakukan konsumen berusia tua terus meningkat ketimbang kelompok usia muda, generasi Z dan milenial. Dapat terlihat di grafik. Hal ini menunjukkan generasi lebih tua itu semakin adaptif terhadap internet dan penggunaan e-commerce sebagai tempat belanja. Tercatat, konsumen berusia 26 sampai 35 tahun atau generasi milenial masih menjadi penyumbang terbesar terhadap proporsi jumlah transaksi e-commerce sepanjang 2022, yaitu mencapai 46%. Meski demikian, trennya cenderung menurun dalam 2 tahun terakhir. Dan KIC melakukan survei ini dengan memanfaatkan 22 juta sampel transaksi dari 2,2 juta pengguna Kredivo yang tersebar di 34 provinsi Indonesia dengan pendekatan bottom up yang berdasarkan data benar. Responden paling banyak tersebar di Pulau Jawa, terutama Jawa Barat, Jakarta, Banten, sementara gabungan proporsi responden dari provinsi-provinsi lainnya mencapai 21,5%. Nah, hal ini menunjukkan si golongan umur 26 atau 35 tahun itu kan generasi milenial, dia masih kelompok usia yang penyumbang terbanyak dalam transaksi e-commerce. Walaupun yang tua-tua berusia 46 sampai 55 tahun walaupun sedikit tapi makin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa si orang-orang tua yang berusia lanjut itu sudah mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, untuk analisis data yang keempat itu dapat terlihat dari grafik 5 e-commerce dengan pengunjung terbanyak di Indonesia. Nah, kalau yang tadi itu dari kota-data.id, sekarang dari Similarweb nih. Dari grafik sih nggak terlalu berbeda, hampir-hampir mirip. Dimana pengguna terbanyak itu didapat oleh Shopee sebesar 157,9 juta kunjungan per bulan, jauh dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya, di mana Tokopedia hanya mendapatkan 117 juta kunjungan, Lazada 83,2 kunjungan, Blibli 25,4 juta kunjungan, dan Bukalapak sebesar 18,1 juta kunjungan per bulannya. Nah, ini teman-teman, di mana ini merupakan grafik dari Shoptest Asia Enrollment GMV. Ini merupakan grafik yang menunjukkan pangsa pasar e-commerce di tanah air maupun di beberapa negara di Asia Tenggara. Dapat terlihat untuk di Indonesia sendiri itu masih dipimpin oleh Shopee sebesar 36%. Di posisi kedua itu ada Tokopedia 35%, Lazada 10%, juga sama dengan Bukalapak 10%, lalu TikTok Shop sebesar 5% dan Blibli sebesar 4%. Nah, untuk Shopee sendiri itu mereka sudah memaksimalkan potensi mereka di 6 negara, di mana di Thailand, Vietnam, Filipina, Singapura, dan Malaysia. Negara-negara tersebut memilih Shopee sebagai e-commerce yang paling banyak diminati. Nah, sekarang kita bahas nih perilaku konsumen. Tren perilaku konsumen yang diperkirakan bisa meningkatkan perekonomian digital di Indonesia di tahun 2003. Perubahan perilaku konsumen terjadi mengingat transformasi digital terus berkembang, sehingga membuat banyak masyarakat memilih untuk menggunakan layanan e-commerce sebagai gaya hidup dalam berbelanja.
Nah, berikut ini ada 4 tren nih perilaku belanja konsumen e-commerce. Yang pertama itu fitur interaktif menjadi perilaku belanja online. Jadi, konsumen di Indonesia itu terbiasa dengan perangkat digital yang menghabiskan banyak waktu pada platform online. Beragam kemudahan serta kemajuan teknologi yang ditawarkan membawa pengaruh khususnya dalam kecenderungan perilaku belanja online masyarakat. Yang kedua, trennya yaitu milenial dan Gen Z suka belanja online, di mana selama 2 tahun terakhir terlihat belanja online menjadi hal yang menarik untuk generasi muda milenial dan Gen Z. Mereka pun kerap memanfaatkan berbagai fitur serta teknologi untuk memudahkan belanja online. Nah, untuk perilaku tren konsumen yang ketiga yaitu ekonomi digital didorong oleh creator booming. Maksudnya itu apa? Yaitu era digitalisasi juga melahirkan banyak konten kreator dalam membuat video dan memasarkan produknya. Hal ini jelas membantu pertumbuhan ekonomi karena membantu para penjual memperluas pasarnya menjadi lebih mudah. Oke. Yang keempat yaitu konsumen di luar kota besar memanfaatkan layanan digital. Nah, untuk perkembangan teknologi, kemudahan akses mulai dari pengiriman yang cepat, penawaran ragam pilihan produk, hingga kenyamanan dalam metode bertransaksi menjadi sebuah strategi yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik di kota maupun di luar kota. Salah satunya seperti kehadiran ShopeePay, di mana pengguna ShopeePay terbesar di 99,5% kabupaten di Indonesia. Nah, untuk strategi perusahaan sendiri, beberapa e-commerce di Indonesia itu memiliki strateginya masing-masing, teman-teman. Nah, untuk sekarang kita bahas dulu ya, strategi perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan Shopee. Yang pertama itu strategi pemasaran mengikuti tren. Jadi, untuk Shopee sendiri, salah satu alasan Shopee dikenal oleh masyarakat, mereka menggunakan teknik pemasaran yang mengikuti tren, di mana salah satu contohnya itu membuat iklan dengan nada lagu Baby Shark, lalu membuat jargon-jargon yang terkenal. Nah, itu salah satu strateginya nih teman-teman. Jadi membuat Shopee lebih luas, lebih besar, dikenal banyak orang. Lalu strategi kedua itu memilih media yang tepat untuk promosi. Nah, strategi marketing lainnya yang menggunakan Shopee itu dalam menjual produk adalah mengembangkan bisnis pada pengguna mobil atau smartphone. Nah, lalu yang ketiga, memiliki target pasar yang jelas. Menyasarkan target pasar yang jelas juga menjadi salah satu strategi Shopee. Salah satunya yaitu strategi Shopee yang menyasar target pasar dengan prioritas adalah perempuan. Dibandingkan dengan membuat target pasar yang luas namun tidak jelas, akan lebih baik jika e-commerce Shopee menyasar target yang lebih khusus. Tidak heran jika mayoritas produk yang dijual di Shopee adalah kebutuhan perempuan seperti fashion dan produk kecantikan. Lalu strategi yang nomor 4 itu jaminan harga murah. Memberikan harga murah juga merupakan salah satu strategi Shopee agar penjualan itu semakin meningkat, di mana Shopee itu memiliki jargon garansi harga termurah, uang kembali 2 kali lipat, dan lain-lainnya. Nah, itu teman-teman salah 4 strategi Shopee yang membuat merek Shopee itu menjadi terkenal dan dikenal banyak orang. Nah, untuk perusahaan nomor 2 yaitu Tokopedia. Tokopedia sendiri juga memiliki beberapa strategi yang dapat meningkatkan penjualan mereka. Yang pertama itu ada aktif di media sosial, lalu menggunakan brand ambassador. Sering tuh kan Tokopedia menggunakan artis K-pop untuk menjadi brand ambassadornya sehingga menaikkan harga penjualan. Lalu aktif mengikuti event penting seperti adanya Harbolnas, lalu dengan menggandeng artis-artis ternama seperti BTS dan Blackpink. Walaupun dua strategi tersebut juga mulai banyak diikuti oleh perusahaan-perusahaan e-commerce lainnya. Lalu memberikan loyalty gift untuk konsumen. Nah, di mana Tokopedia juga sering memberikan loyalty gift seperti giveaway yang dilakukan secara berkala. Nah, untuk Bukalapak sendiri merupakan suatu perusahaan e-commerce yang akhir-akhir ini kalau menurutku sih agak nggak terlalu naik nih, bahkan bisa dikatakan turun. Akan tetapi mari kita baca ya, keuntungan operasional Buka dapat diraih salah satunya melalui mitra Bukalapak. Beberapa kuartal terakhir, pendorong pendapatan dominan Buka berasal dari segmen mitra. Pendapatan dari bisnis mitra ini lebih besar dibandingkan dengan loka pasar atau marketplace. Bisnis mitra merupakan diferensiasi pertama yang dilakukan oleh Bukalapak. Manajemen Buka melihat fokus di specialty
vertical store memberikan buka kesempatan untuk tumbuh lebih berkelanjutan. Dengan fokus pada mitra ini, Teddy selaku Direktur Bukalapak menuturkan Buka tidak lagi mengincar untuk mendapatkan traffic terbanyak, karena menurutnya traffic yang tidak bisa dimonetisasi hanya akan berujung sebagai beban. Specialty vertical store ini membuat pendapatan Buka bertumbuh. Menurutnya apabila strategi Buka benar, saat specialty vertical store ini tumbuh dan Buka menahan laju subsidi dan promosi, maka seharusnya bisnis dan revenue Buka tidak turun. Nah, makanya Bukalapak ini juga tidak terlalu terdengar akhir-akhir ini karena mereka lebih fokus ke specialty vertical store ini, teman-teman. Jadi mereka lebih fokus ke sana karena menurut mereka dan menurut data yang telah mereka analisis itu dapat meningkatkan pendapatan dari Bukalapak sendiri. Nah, kita masuk ke perusahaan Blibli. Untuk Blibli sendiri itu mereka mempunyai 3 strategi. Yang pertama, berani beriklan di TV, yaitu berani memberikan layanan pengiriman gratis ke seluruh Indonesia, dan berani memberikan diskon di hari tertentu untuk genre yang berbeda-beda. Kalau menurutku sebenarnya strategi perusahaan e-commerce itu hampir mirip ya semuanya. Jadi tidak salah jika dikatakan bahwa Shopee itu emang terbaik, banyak dikunjungi, karena memang semua strategi itu dilakukan oleh Shopee, sedangkan untuk Blibli sendiri itu merupakan strategi yang udah general lah, udah biasa. Jadi kalau misalkan Blibli ingin lebih naik lagi, jadi dia harus melakukan inovasi yang lebih dalam sehingga meningkatkan penjualannya nih. Nah, untuk strategi perusahaan yang terakhir itu ada JD.ID. JD.ID itu berupaya menjangkau pasar inter Indonesia yang masih didominasi toko luring berbekal strategi online to offline. Jadi JD.ID ini mempunyai strategi O2O. Jadi strategi itu tidak terbatas pada masa pandemi aja nih. Jadi potensi pasar retail luring di Indonesia itu dinilai masih menjadi mayoritas dibandingkan dengan daring. Jika JD.ID nantinya akan berperan sebagai platform teknologi dan logistiknya, perusahaan akan terus mengembangkan eksistensi toko luring dalam beberapa tahun ke depan. Nah, O2O ini adalah strategi omnichannel dengan mengoptimalkan multi-channel yang ada. Jadi, sangat kritikal dalam memfasilitasi kebutuhan konsumen di Indonesia yang menginginkan kenyamanan belanja darling. Menurutnya, melalui strategi ini, JD.ID dapat memenuhi kebutuhan sebagian penggunanya yang memiliki preferensi untuk melihat langsung barang yang ingin dibeli, terutama untuk produk elektronik maupun gawai. Di mana dari sisi efisiensi, strategi O2O ini juga dapat memperkuat infrastruktur JD.ID. Caranya, toko fisik bisa dipergunakan juga sebagai drop point, experience center, konsultasi produk, hingga produk return guna meningkatkan kenyamanan pengguna aplikasi tersebut. Kendati demikian, strategi O2O ini juga membutuhkan nilai investasi yang tidak sedikit. Strategi komunikasi mengenai eksistensi toko luring juga merupakan tantangan tersendiri, terutama pada masa pandemi ya, COVID-19, karena aktivitas masyarakat untuk keluar dari rumah masih terbatas. Nah, mungkin sekian saja dari aku, teman-teman. Kita tadi sudah membahas tentang analisis persaingan e-commerce di Indonesia, strategi-strategi dari perusahaan-perusahahan e-commerce, dan masih banyak lagi tadinya kita bahas, dimana mungkin masih banyak kekurangan yang ada di video ini. Jika ada masukan, silahkan klik komentar, dan jangan lupa subscribe dan like dan dukung channel ini. Terima kasih sudah stay tune terus selama kurang lebih 18 menitan. See you next time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Bye-bye.